Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Salah satu petinggi partai Abdullah Hemamahua melarang kadernya bertepuk tangan. Ia menyatakan bahwa tepuk tangan merupakan budaya Yahudi. Umat Islam mesti menyalahi budaya non-muslim tersebut. Bagi penganut paham Islam ekstrim kanan, larangan tepuk tangan ini bersumber pada salah satu riwayat Abdullah bin Abbas, mana ia berkata, dahulu kaum Quraisy tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Mereka bertepuk tangan sambil bersiul-siul. Menurut mereka, perbuatan itu merupakan ibadah. Tafsir Al-Qurtubi, juz 7 halaman 400. Tindakan tepuk tangan jika dilihat daripada riwayat tersebut merupakan bentuk ibadah kaum kafir Quraisy. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka ia adalah golongan daripada mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jika Abdullah Hemamahua menyampaikan bahwa umat muslim sebaiknya tidak bertepuk tangan karena tepuk tangan adalah kebiasaan Yahudi, hal itu memantik pernyataan baru. Sejauh mana umat Islam boleh meniru budaya non-muslim? Mari kita simak dan kita uraikan masalah berikut ini. Berdalil hadis tersebut, banyak daripada tindakan meniru budaya non-muslim dianggap menyerupai kaum kafir Quraisy. Maka yang melakukannya itu pun dituduh dan terjerumus dalam perlakuan kekafiran. Tidak terhitung kasus pengafiran sesama muslim yang dilakukan oknum pemuka agama. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, juga dikafirkan karena memakai jas dan dasi. Bagi umat Islam di masa silam, meniru pakaian non-muslim seperti jas, dasi, bahkan toga wisuda adalah gaya berpakaian orang kafir. Proklamator Indonesia Soekarno juga pernah dikafirkan hanya karena ia mengenakan jas saat akan menikah. Perilaku tepuk tangan termasuk dalam wilayah ini di Indonesia. MUI Sumatera Utara pada 2012 lalu juga memfatwakan bahwa tepuk tangan di suatu acara hukumnya makruh. Sementara itu, tepuk tangan di masjid juga tergolong haram. Dalam pandangan saya, kasus seperti ini perlu ditafsirkan ulang. Jika memang tepuk tangan di masa lalu adalah ibadah non-muslim, namun tindakan tepuk tangan sekarang sudah bergeser maknanya menjadi perkara duniawi. Orang-orang bertepuk tangan bertujuan untuk mengapresiasi orang lain. Di kegiatan pramuka di sekolah-sekolah, tepuk tangan bahkan dijadikan ajang kerjasama dan melatih kekompakan satu sama lain. Saat ini, tepuk tangan bukan lagi budaya eksklusif milik suatu kelompok tertentu, melainkan menjadi budaya bersama, baik itu di negara timur maupun barat, muslim maupun non-muslim. Dalam pandangan saya, klaim bahwa melakukan tepuk tangan adalah bentuk peniruan budaya kafir tidak tepat lagi. Sebagaimana klaim bahwa mengenakan jas adalah budaya kafir yang haram, dikarenakan sudah ketinggalan zaman. Selain itu, memaknai hadis meniru suatu kaum, maka menjadi bagian dari mereka, harus dipahami sesuai konteksnya. Hadis itu muncul dalam konteks perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Pada saat itu belum ada tanda khusus sebagai pembeda antara pihak lawan dan pihak kawan, selain daripada penampilan fisik. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam untuk memanjangkan janggut dan mencukur kumis untuk membedakannya dengan pihak musuh, yaitu pihak non-muslim. Jika tidak ada pembeda itu, maka dikhawatirkan kaum muslimin akan menyerang dalam konteks perang rekan seperjuangannya. Janggut yang panjang dan kumis yang tercukur adalah simbol bahwa ia adalah sesama muslim yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Sementara itu, dalam kondisi damai atau jika ada pembeda lainnya, maka hadis di atas fleksibel untuk ditafsirkan. Dalam hal ini, saya cenderung condong kepada isyarat Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa meniru non-muslim dapat terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah meniru orang non-muslim tidak dibolehkan dalam perkara akidah dan ibadah. Tujuannya agar tidak mencemari keimanan seorang muslim, serta membeda-bedakan identitas antara umat Islam dengan non-muslim lainnya. Sebagai misal, seorang muslim tidak boleh mengenakan simbol akidah non-muslim seperti mengenakan kalung salib, memasang patung Buddha, dan lain sebagainya, apalagi sampai ikut serta dalam ibadah non-muslim. Kedua, meniru non-muslim dibolehkan dalam urusan muamalah dan perkara duniawi lainnya.
Sebagai misal, menggunakan produk non-muslim seperti jas, baju, pasta gigi, dan lain sebagainya. Dasarnya adalah hadis sahih bahwasanya dari Abdullah bin Abbas, ia pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai untuk menyamai ahlul kitab dalam hal yang tidak diperintahkan atau di luar masalah keagamaan. Hadis riwayat Bukhari. Berbeda halnya jika meniru budaya non-muslim yang sudah melanggar batasan haram, seperti minuman keras di acara kenegaraan, mengenakan bikini di pantai, hingga berlenggak-lenggok dengan baju tipis mengumbar aurat. Hal demikian sudah jelas larangannya. Sementara itu, pada budaya yang mubah, bukan dalam hal akidah dan ibadah, maka adopsi budaya non-muslim boleh dilakukan, asalkan tidak merusak keimanan, syariat, dan akhlak umat Islam itu sendiri. Kalau kita menolak secara buta budaya non-muslim, umat Islam menjadi kian eksklusif, tertinggal jauh, ketinggalan zaman di tengah kemajuan teknologi yang amat pesat bikinan kaum non-muslim sendiri. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.